Halo, perkenalkan nama aku Tifara Kadila Aisyah Susanto dengan NIM 23011 040 1026 dari Prodi Televisi dan Film. Halo, nama aku Safira Fitri Amalia dengan NIM 230803 102052 dari Prodi Administrasi Keuangan. Hai, perkenalkan nama aku Sylvie Dwi Jayanti dari Prodi Administrasi Keuangan dengan NIM 230803 102057. Halo, nama aku Kania Cahyaningrum dengan NIM 230803 103051 dari Prodi Kesekretariatan. Kenalin, nama saya Jason Deris Rianiko, NIM saya 2308 1011 1136. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Halo, perkenalkan nama saya Novia Fitri Noraini dari NIM 230 910 201 052 dari Prodi Administrasi Negara. Halo, selamat siang Kak. Dengan siapa? Tasi. Anggita. Sini aku mau wawancara nih Kak. Apa yang Kakak ketahui nih tentang hak dan kewajiban di bidang pendidikan? Kalau menurut aku, hak di bidang pendidikan tuh hak kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kan pemerintah sudah mencantumkan di undang-undang kalau setiap warga negara Indonesia dapat memiliki hak untuk memiliki pendidikan. Nih Kak, menurut pendapat Kakak nih, kan semua anak di Indonesia itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Lalu bagaimana pendapat Kakak terkait dengan anak yang putus sekolah di Indonesia? Kalau pendapatku mungkin pemerintah harus lebih memperhatikan ya, karena kan di Indonesia sendiri ada KIP kan, apa sih namanya itu? Kartu Indonesia Pintar kan, itu diperuntukkan untuk anak-anak yang berprestasi dan kurang mampu. Mungkin pemerintah lebih tepat sasaran. Dengan kakaknya namanya siapa? Kakak Raffi. Kak. Apa kakak udah merasa nih sudah memenuhi hak dan kewajiban sebagai hak dan kewajiban dalam dunia pendidikan gitu? Kalau aku sendiri sih alhamdulillah sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Ya. Menurut kakak apa yang akan terjadi jika hak dan kewajiban di Indonesia itu tidak terlaksana gitu? Ini hak dan kewajiban pendidikan berarti? Iya, pendidikan. Kalau menurutku ya, kalau semisal hak dan kewajiban berpendidikan ini tidak terpenuhi, pastinya juga nanti generasi muda itu akan hilang arah. Soalnya kan bagaimanapun juga bangsa ini terbentuk dari anak-anak yang berpendidikan gitu. Jadi kalau misal tidak ada hak dan kewajiban berpendidikan, ya mungkin Indonesia ini bisa kacau gitulah. Terus untuk pendapat kakak nih buat anak-anak sekarang yang putus sekolah karena keterbatasan biaya nih, gimana itu? Kalau menurutku ya, sebenarnya kalau masalah biaya itu memang tiap orang kan beda-beda. Jadi seharusnya dari dinas tertentu atau pihak tertentu yang dari pemerintah itu juga bisa care lah tentang anak-anak yang putus sekolah karena biaya kurang. Itu menurutku bisa masuk ke wewenangnya pemerintah juga gitu. Karena bagaimanapun di Indonesia kan ada beberapa orang yang membayar pajak gitu. Itu menurut saya bisa dibantu untuk anak-anak yang biayanya kekurangan dan putus sekolah gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Kak, kan banyak tuh anak-anak yang putus sekolah karena keterbatasan biaya, sedangkan udah ada bantuan berupa kalau kuliah KIP kuliah ya ada. Nah, sedangkan di sini ada ketimpangan nih, KIP kuliah itu ada yang dapat, sedangkan yang dapat itu bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang tergolong mampu gitu finansialnya, itu gimana pendapat Kakak? Ya kalau itu sebenarnya kalau orang mampu tapi dapat KIP mungkin memang ada kesalahan di seleksinya, atau mungkin emang dia benar-benar sebelumnya nggak mampu terus pas dapat KIP jadi mampu. Itu kita nggak tahu juga. Yang pastinya KIP ini diberikan untuk ya emang benar-benar untuk biaya pendidikan gitu.
Jadi kalau misalnya ada ketimpangan itu ya mungkin memang ada kesalahan atau mungkin ya ada settingan gitu. Ya enggak masalah sih juga. Selama itu digunakan dengan sewajarnya lah KIP-nya. Saya Arjikat Kipriyonggo. Ya, jadi Kak, ini pertanyaan saya itu apa saja sih yang Kakak ketahui tentang hak dan kewajiban? Oh, menurut saya ya, ini berdasarkan opini saya sendiri. Jadi hak itu adalah sesuatu yang sepantasnya kita dapatkan dari suatu kegiatan atau salah satu apa aja itu ya. Habis itu yang kedua kewajiban tadi ya. Iya, kewajiban. Nah, jadi menurut saya kewajiban adalah salah satu ya apa yang harus kita lakukan untuk suatu instansi atau apapun itu jika kita mendapatkan hak kita. Ya, Kak, menurut Kakak apa yang akan terjadi jika hak dan kewajiban tidak terlaksana dalam dunia pendidikan? Mungkin salah satu contohnya kurangnya pendidikan yang layak. Jadi kayak umpamanya ya, kita sebagai mahasiswa kita tidak melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik, kita bolos, kita tutup absen dan lain-lain. Itu menurut saya kita akan mengurangi sumber daya manusia. Bila jumlahnya banyak, kita akan mengurangi kualitas sumber daya manusia sih. Tentang hak, kita juga bila kita tidak mendapatkan hak kita, menurut saya kita juga tidak bisa efektif melaksanakan kewajiban kita. Itu aja sih.